beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita pergunakan kesempatan ini untuk kembali kita datangi hadirat Tuhan. Mari sebelumnya kita akan satu dulu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita mau datang pada Tuhan dengan pujian ucapan terima kasih kita buat penyertaan Tuhan yang sudah kita nikmati hari lepas hari sampai pada saat ini kita ada itu karena kasih setia Tuhan. Haleluya. Bapak-bapak menaikkan syukur padamu. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur padamu.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk saat ini Bapa, kami akan beribadah melalui online ibadah Komisi Wanita Hadasa. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk setiap hamba-Mu yang boleh melayani, dan setiap kami juga yang boleh menyaksikan ibadah ini melalui online. Kiranya Tuhan, kami dikuatkan di dalam pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan. Kami boleh semakin bertambah ya Tuhan di dalam pengenalan kami akan Engkau. Dan firman yang ditaburkan saat ini kiranya menjadi bagian di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam menghadapi ujian demi ujian Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami dan memberikan kemenangan. Terima kasih Bapa untuk ibadah siang hari ini. Terpujilah nama-Mu mulai dari permulaan, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kembali kita datang memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan selalu pimpin langkah kita. Biar kita boleh mencari berkat di setiap mana, dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, mari kita mau katakan Tuhan pimpinlah langkahku. Nyanyikan pujian ini dengan doa kepada Tuhan. Haleluya. dimanapun kami berada, pada siapapun kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Baik.
saudara, ibu-ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita datang dengan pujian. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna di dalam kehidupan kami. Haleluya. Pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, unikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, unikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenali firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kau bersama kami selalu. Terima kasih. Haleluya. Mari waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba-Nya untuk memberkati kita dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk pujian penyembahan yang kami naikkan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini kami dapat mengerti dan kami dapat lakukan di sepanjang kehidupan kami, mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para ibu, khususnya Komisi Wanita Hadasya yang ada di rumah, kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Markus, Injil Markus pasal yang kelima, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-43. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-43. Tetapi kita akan konsentrasi di dalam ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan membaca untuk kita semua. Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya.
Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak Ibu, menjadi suatu pertanyaan bagi kita, apakah yang akan kita rasakan ketika kita ada di dalam satu antrian, misalnya di antrian satu poli di rumah sakit, dan kita tidak masuk di dalam daftar pasien, atau kita tidak didaftar oleh suster yang ada di sana. Sudah pasti kita tidak akan dilayani. Sampai poli itu tutup, kita tidak akan dipanggil, nama kita tidak akan dipanggil. Karena apa? Karena kita tidak pernah didaftar di dalam list pasien yang harus diperiksa oleh dokter yang bekerja saat itu. Inilah yang menjadi topik bagi kita saat ini, para ibu dan juga bapak mungkin yang ada di rumah. Saya berikan tema unlisted. Jadi ketika kita tidak ada dalam daftar, apa yang akan terjadi? Inilah yang terjadi dalam Markus pasal yang kelima ini, khususnya ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-43. Tujuan Yesus, agenda Yesus bukan untuk menyembuhkan wanita pendarahan ini, tetapi tujuan utama Yesus adalah untuk menyembuhkan anak Yairus, yaitu putri seorang kepala rumah ibadah. Tujuannya adalah itu. Tetapi kita lihat bahwa perempuan yang pendarahan ini, yang tidak ada dalam list untuk disembuhkan oleh Yesus, mendapatkan kesembuhan. Kita akan coba melihat bagian-bagian ini. Yang pertama, kita akan melihat dari sisi perempuan ini. Dari ayat yang telah kita baca tadi, ada beberapa hal menjadi informasi bagi kita. Yang pertama, perempuan tersebut sangat menderita. Sudah 12 tahun lamanya ia mengalami pendarahan. 12 tahun pendarahan itu adalah suatu keadaan yang menyakitkan. Yang kedua, perempuan itu telah berusaha maksimal, terbukti telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai semua hartanya habis, namun keadaannya bukan semakin baik tetapi semakin memburuk. Dia berusaha juga, dikatakan ke berbagai tabib, artinya lebih dari satu. Dia berjuang sampai hartanya habis. Yang ketiga, ada satu kalimat penting yang menjadi suatu pengingat bagi kita. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dari pendengaran tersebut, dia memiliki iman. Makanya kalimat iman yang disampaikan oleh perempuan itu adalah, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu iman perempuan ini didasarkan oleh bahwa dia sudah mendengar tentang kuasa Yesus, bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang berkuasa, yang sanggup melakukan apapun. Seperti dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kita pun demikian Bapak Ibu. Bagaimana agar iman kita itu bertumbuh? Kita harus sering mendengar, kita harus sering membaca firman Tuhan, dan hal itu akan membuat iman kita bertumbuh. Bagian yang keempat dari informasi yang kita dapat tentang perempuan ini, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Itu hal-hal informasi yang kita dapat dari sisi perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun. Sekarang kita melihat dari sisi Yesus. Informasi yang kita dapat adalah tujuan Yesus adalah menyembuhkan anak Yairus, karena ayahnya datang untuk meminta pertolongan Yesus, dan saat itu anaknya belum meninggal, masih dalam keadaan sakit. Makanya
ayahnya sangat memohon agar Yesus segera datang supaya ia tidak sampai meninggal. Dan tadi perempuan yang pendarahan tadi tidak masuk di dalam list, tidak masuk di dalam daftar yang akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Informasi yang lain, namun ketika iman perempuan itu lahir, kuasa Yesus langsung merespon dan memberikan kesembuhan. Ketika iman perempuan tadi muncul, kuasa Yesus tidak perlu diperintah, tetapi dia otomatis langsung merespon dan kesembuhan itu terjadi dalam diri perempuan itu. Informasi yang lain, Yesus sepertinya dalam tanda kutip kebingungan karena ada pertanyaan yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus. Katakan, siapakah yang menjamah jubahku? Jadi artinya dia seperti kebingungan. Tetapi Bapak Ibu, Yesus tidak pernah kebingungan. Ini adalah hal yang dijelaskan oleh bagian ini. Informasi yang lain adalah Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapakah yang melakukan hal itu. Perempuan itu takut dan gemetar dan memberitahukan semuanya kepada Yesus. Ada ketakutan. Perempuan ini merasa dia melakukan hal yang salah. Perempuan ini gemetar. Dia merasa bersalah. Tetapi yang informasi yang lain, Yesus menyatakan bahwa perempuan itu adalah anaknya. Jadi katakan di sana, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata-kata ini meneguhkan hatinya dan dia tidak lagi takut dan gemetar. Kita sudah melihat informasi dari sisi perempuan dan dari sisi Yesus. Apa yang dapat kita simpulkan dari bagian ini, Bapak Ibu yang di rumah? Yang dapat kita simpulkan yang pertama adalah setiap manusia selalu mempunyai pergumulan. Setiap manusia selalu mempunyai pergumulan. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana setiap kita memandang pergumulan tersebut. Apakah kita melihat pergumulan itu sebagai sesuatu yang akan menghancurkan kita, atau justru pergumulan itu membawa kita naik, membawa kita semakin mengenal, membawa iman kita semakin bertumbuh, membawa kita semakin mengenal kedahsyatan Tuhan kita itu. Pergumulan itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Apabila kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Di dalam 1 Korintus. Jadi Bapak Ibu, cara pandang kita penting. Cara pandang melihat pergumulan atau penderitaan yang sedang terjadi. Setiap manusia punya pergumulan. Yang namanya hidup itu ada pergumulan. Pergumulan saya berbeda, pergumulan Bapak Ibu berbeda. Tetapi kita percaya ada Allah yang memberikan kita jalan keluar. Ada Tuhan yang melihat dan merasakan karena dia pernah menjadi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah milikilah iman yang teguh. Ketika iman itu menemukan alamat yang tepat, yaitu kuasa Tuhan, mujizatnya akan terjadi dalam hidup saudara saat itu juga. Milikilah iman yang teguh. Iman itu adalah timbul daripada pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Seperti tadi perempuan itu. Ada satu kalimat yang penting di sana. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dari berita-berita yang dia dengar, imannya tumbuh. Dia bisa melihat, dia bisa merasakan kuasa Tuhan itu. Dan dia tahu Tuhan itu adalah Allah yang sungguh dahsyat, yang sanggup melakukan apapun. Sehingga imannya muncul, imannya keluar. Dan dia berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan itu terjadi. Itu menjadi realitas di dalam kehidupannya. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga adalah tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Tidak ada penderitaan yang tidak diketahui oleh Tuhan. Ketika status saudara unlisted, tidak terdaftar untuk ditolong, yakinilah iman yang ada di dalam diri kita, iman yang ada dalam diri saudara akan menyentuh belas kasihan Tuhan dan kita akan disembuhkan, kita akan diberikan jalan keluar,
kita akan diberikan solusi saat itu juga. Jadi Bapak Ibu, ketika gambarannya, ketika Tuhan tidak ada rencana bagi kita saat ini untuk memberikan jalan keluar, seperti yang telah kita lihat di dalam bagian ini. Tetapi karena iman kita itu muncul, dia langsung merespon, kuasa Tuhan itu langsung merespon. Dan saat itu juga, kuasa Tuhan itu akan turun dan memberikan mujizat, jalan keluar, solusi di dalam kehidupan kita. Ketika status kita unlisted, yakinlah Bapak Ibu, kita semua ada di dalam coverage, di dalam lingkaran, di dalam suatu ring di mana Tuhan melihat, di mana Tuhan melindungi, di mana Tuhan menopang kita. Jadi tidak ada hal-hal yang membuat Tuhan tidak melihat kita. Tidak ada hal-hal yang membuat kuasa Tuhan tidak berlaku bagi kita. Setiap saat, setiap waktu, kuasa Tuhan itu terbuka untuk kita rasakan, untuk kita alami, dan untuk kita nikmati di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, jangan takut, jangan gentar. Tuhan itu adalah Tuhan yang layak diandalkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan apapun. Dia akan melakukannya jika itu seturut dengan kehendaknya, dan itu baik buat kita masing-masing. Iman adalah dasar terjadinya mujizat dalam hidup saudara. Makanya di dalam Ibrani 10 ayat 35 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jadi Bapak Ibu, tetaplah beriman kepada Tuhan. Bacalah firman Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan, karena itu yang akan membuat iman kita bertumbuh. Ketika iman itu bertemu dengan kuasa Tuhan, maka mukjizat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi kita, karena Tuhan yang bekerja untuk kebaikan kita yang sesuai dengan kehendaknya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami percaya firman itu akan bertumbuh dalam hidup kami, dan hidup kami ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Iman kami akan menyentuh belas kasihan Tuhan. Iman kami akan menyentuh kuasa Tuhan, sehingga mujizat, sehingga keajaiban-Mu terjadi dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Engkau mengerti, Engkau memahami setiap pergumulan kami. Mungkin pergumulan kami tidak seperti yang dialami oleh perempuan ini, pendarahan selama 12 tahun, tetapi ada pergumulan lain yang kami rasakan, dan itu nyata terbuka di hadapan Tuhan. Ada yang merindukan kesembuhan dari penyakit, ada yang merindukan keturunan, ada yang merindukan untuk keuangannya diberkati oleh Tuhan, ada yang merindukan pekerjaan dan hal yang lain. Tuhan tolong, Engkau berikan Tuhan hal yang terbaik kepada setiap kami. Kami yakin dan percaya kami adalah anak-anak Tuhan, dan kami bersandar penuh kepada Engkau. Kami mengucap syukur untuk Komisi Wanita Hadasa yang secara konsisten melakukan ibadah setiap hari Rabu. Tuhan tolong, Kau berkati para ibu-ibu ini agar senantiasa boleh diberikan hikmat oleh Tuhan, melakukan berbagai terobosan, berbagai bentuk-bentuk pelayanan yang membawa iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja GKRI Diaspora Jemaat Cinere sebagai naungan daripada komisi ini. Tuhan berkati ngebalas sidang kami, setiap majelis dan pengerja, dan setiap jemaatnya. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia. Kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata. Kau akan bekerja di dalam hati setiap pemimpin negeri kami, Pak Presiden dan Wakil Presiden, jajaran Kabinet Menteri. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga yang ada di negeri kami ini. Tuhan tolong setiap pejabat-pejabat di lingkungan pusat sampai dengan yang ke daerah. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, khususnya untuk menangani COVID-19 saat ini. Engkau tolong mereka Tuhan, agar mereka boleh maksimal melakukan tugas-tugasnya, agar wabah ini Tuhan cepat berlalu dari negeri kami dan juga dari muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami yang tidak sempurna, kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.